Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 5 tematik. Tema 4 yaitu sehat itu penting. Kita akan mempelajari tentang subtema 2 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini muatan materi yang akan kita pelajari yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Bapak akan bertanya, pernahkah kalian melakukan kerja bakti? Oh iya, pasti pernah. Kalian bisa bekerja bakti di sekolah, membersihkan kelas, membersihkan halaman, atau kerja bakti di rumah, membersihkan rumah bersama ayah, bersama ibu, kakak, dan adik. Anak-anakku sekalian, kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita sebagai warga masyarakat akan hidup sehat. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab perorangan, bukan tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab kita semua. Anak-anakku sekalian, apakah kalian suka kerja bakti? Bagus sekali. Kalian harus membiasakan hidup bekerja sama. Karena kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Nah, makhluk sosial itu adalah kita hidup tidak bisa sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita di rumah hidup bersama ayah, bersama ibu, adik, kakak, atau kakek, nenek, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Sepertinya kita. Anak-anak sekalian mungkin membutuhkan buku. Apakah kalian bisa membuat buku? Ya, tentu tidak. Tapi kalian membutuhkan orang lain. Kalian pergi ke warung, membeli buku, atau membeli patlot dan sebagainya. Jadi kita memerlukan orang lain dalam hidup ini. Anak-anakku sekalian, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, karena kita hidup di masyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Kita lihat ada ibu dengan anaknya, ada guru dengan siswanya, atau pemain sepak bola. Nah, itu disebut hubungan sosial. Nah, interaksi sosial. Nah, hubungan antara ibu dengan anak ini termasuk ke dalam golongan hubungan individu dengan individu. Kemudian guru dengan siswanya, itu disebut hubungan individu dengan kelompok. Dan kita lihat pemain sepak bola. Nah, itu adalah hubungan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kehidupan sosial budayanya di lingkungannya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, atau keamanan lingkungan. Anak-anakku sekalian, di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dalam pantun. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia.
Kalian suka pantun? Ya, kita harus suka pantun. Karena pantun itu adalah budaya kita. Budaya Indonesia. Ya, kita lihat lagi pantun yang lain. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Anak-anakku sekalian, jadi banyak sekali jenis pantun. Pantun yang tadi itu termasuk kepada pantun nasihat. Ada pantun yang lain seperti pantun jenaka, pantun kasih sayang atau cinta dan sebagainya. Ada lagi pantun yang lain. Merah muda baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Apa artinya, Nana? Nah, kita harus bisa menyimpulkan apa isi pantun. Apa makna pantunnya. Yang tadi itu pantun nasihat. Menyuruh kita untuk bermusyawarah. Karena bermusyawarah itu akan menghasilkan mufakat. Betul sekali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat warga yang sedang melakukan musyawarah. Misalnya di rumah Pak RT, di madrasah misalnya, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, setiap permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Pada masyarakat Indonesia pada umumnya, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana kalau dengan musyawarah tidak ditemukan mufakat? Kita bisa melakukan hal yang lain, seperti melaksanakan voting. Apa itu voting? Voting itu adalah pemilihan suara atau kita memilih langsung, voting. Nah, jadi kita sering melihat ada pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, atau di lingkungan kita ada pemilihan ketua RT atau RW. Di kelas pernah kalian melakukan voting? Ya, pemilihan ketua murid atau KM itu dilaksanakan dengan voting, pemilihan langsung. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus tahu bahwa di lingkungan kehidupan masyarakat itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan secara musyawarah. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka bisa diselesaikan dengan pemilihan langsung atau voting. Anak-anakku sekalian, dalam pengambilan keputusan tersebut diharapkan adanya peran serta seluruh warga, seluruh masyarakat, termasuk kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita datang langsung ke tempat musyawarah. Itu adalah peran serta kita. Dengan cara datang langsung berarti kita sudah berperan. Kemudian mengikuti. Kita ikuti jalannya musyawarah tersebut. Kemudian apa lagi? Nah, kita sebagai pelajar perhatikan, pelajari, kemudian kita bisa jadikan sebagai ilmu untuk masa depan. Kita bisa belajar di sekolah dengan rajin, belajar di sekolah dengan tekun, supaya kita menjadi generasi penerus yang handal. Anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.